Mari kita buka satu ayat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Tema hari ini saya ambil adalah kedewasaan. Apa itu kedewasaan? Kedewasaan itu bukan bicara tentang umur, tetapi kedewasaan yang sejati itu bicara tentang karakter atau bertanggung jawab menghadapi masalah yang terjadi dalam kerohanian kita. Amin. Kalau kita mau menjadi orang dewasa, artinya kita harus bertanggung jawab dalam apapun. Amin. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang merasa gagal dalam kehidupannya? Karena tidak mengerti bahwa kedewasaan yang sejati itu mengenal siapa Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal siapa Tuhan, iman kita akan didewasakan dengan cara apa? Kita menghadapi masalah dan bertanggung jawab. Amin. Artinya pelayanan itu bukan main-main. Saya bilang, pelayanan yang sejati adalah belajar menjadi orang bertanggung jawab menghadapi masalah yang terjadi dalam komunitas rohani. Amin. Kalau kita mau bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, kita harus belajar dari hal yang kecil, dari ibadah online. Amin. Kalau kita bertanggung jawab dari ibadah online, udah bertanggung jawab, demikian kita akan menjadi berkat untuk dimanapun kita berada. Amin. Kenapa banyak orang Kristen, kenapa banyak anak-anak muda nggak dipakai Tuhan? Karena tidak bertanggung jawab melayani Tuhan. Amin. Sifatnya maaf ya, kanak-kanak. Kalau kita belajar seperti orang yang dewasa, berkumpul sama orang dewasa, hidup kita akan diubahkan. Pola pikir kita akan diubahkan. Amin. Kenapa saya bisa melayani Tuhan? Kenapa saya bisa pembicara di sini? Karena saya belajar dari hal-hal yang dewasa, orang-orang dewasa. Amin. Yaitu karakter yang bertanggung jawab, pelayanan yang bertanggung jawab. Amin. Kalau kita belajar tentang kedewasaan yang sejati ketika kita mengenal siapa Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Amin. Contoh dari komunitas rohani ini, kita bertanggung jawab. Contoh Kak Serena sebagai pemimpin, pembina di komunitas ini, harus belajar bertanggung jawab. Amin. Dan juga banyak admin-admin lain. Kita harus banyak bertanggung jawab. Kenapa saya tema ini kedewasaan? Banyak kita pelajari. Orang yang dewasa harus belajar bertanggung jawab. Amin. Tetapi orang yang anak-anak, sifat kanak-kanak tidak bertanggung jawab, lari dari pelayanan. Amin. Artinya kita harus bertanggung jawab dari hal yang kecil. Emang kalau gini ya, saya mau tanya, pelayanan capek nggak? Berbicara capek nggak? Capek banget pelayanan aku besok di Minggu. Ya, capek. Tapi kalau kita pelayan dengan sukacita, dengan semangat, pelayanan itu ada upahnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Upahnya adalah kita menjadi berkat untuk orang yang kita layani. Amin. Kenapa saya milih tema kedewasaan? Kita belajar apa orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu bertanggung jawab dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, dari hal orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kalau kita belajar kedewasaan yang sejati dimulai dari hati kita mau dipulihkan Tuhan. Amin. Saya belajar dari kedewasaan. Waktu itu belajar namanya pengampunan. Belajar namanya bertanggung jawab. Belajar namanya komitmen. Belajar namanya disiplin. Amin. Walaupun saya capek, walaupun saya sakit, tetap pelayanan yang sejati harus bernamanya bertanggung jawab. Itulah yang didewasakan. Amin. Demikian kalau kita mau mempunyai orang yang dewasa, pasangan yang dewasa, dari laki-laki, dimulai dari laki-laki harus namanya bertanggung jawab. Amin. Sesuai dengan omongannya. Ketika kita mau melayani, ya saya siap. Tahu-taunya belum siap. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita mau bertanggung jawab dalam pelayanan Tuhan, iya, siap nggak siap, harus kita siap melayani Tuhan. Itulah orang dewasa. Amin. Apa ciri-ciri orang dewasa? Yang pertama, dewasa dalam cara berbicara. Ketahuan orang dewasa, cara berbicaranya apa? Penuh dengan hikmat. Amin. Saya belajar dari orang-orang yang perlu hikmat. Sebelum saya berbicara ini, saya tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Amin. Apa yang kita dapat? Amin. Berbicara, lebih baik kita banyak diam daripada banyak ngomong tapi pola pikirnya tidak ada. Tetapi kalau orang yang diam itu banyak-banyak berhikmat. Sedikit berbicara, banyak berhikmat, banyak omong. Amin. Itu yang pertama, dewasa dalam berbicara. Yang kedua, dewasa dalam mengendalikan perasaan. Ketika ada masalah, kita jangan anggap capek. Ketika ada masalah, hadapi. Jangan pusing. Dibawa santai. Kayak tadi, para admin ini nelponin terus. Tapi saya belajar tanggung jawab. Kenapa? Karena saya dewasa. Amin. Saya membangun, saya harus bertanggung jawab. Itulah sifat orang dewasa. Amin. Artinya dewasa itu tidak mudah tersinggung. Kalau ada menyindir, jangan tersinggung. Diamin aja biar Tuhan yang berkehendak. Amin. Yang ketiga, dewasa dalam cara berpikir. Amin. Artinya, mampu berpikir panjang melihat konsekuensi yang dari setiap ditindakannya. Ketika kita punya berbicara atau berpikir, kita harus punya konsekuensinya. Apa tuh konsekuensi? Cara berpikir kita supaya kita berubah. Amin. Artinya kita jangan berpikir teleponan terus 24 jam. Jangan. Kita punya pekerjaan. Amin. Saya sama yang Ono nggak mungkin tiap hari 24 jam megang HP. Enggak. Tapi saya bisa mengatur waktu. Amin. Jangan setiap hari 24 jam megang HP. Oke? Itu orang dewasa. Lanjut. Bagaimana cara kita dewasa dalam segala hal? Yang pertama, belajar dalam bertanggung jawab. Amin. Kita harus belajar bertanggung jawab. Kalau kita orang dewasa, anak-anak Kristen yang dewasa, bertanggung jawab. Jangan lari dari pelayanan. Kalau kita lari dari pelayanan, orang tidak dapat dipercayakan lagi. Malah orang akan menjauh dari kita. Amin. Artinya, orang dewasa tanggung jawab. Dicatat tanggung jawab. Yang kedua, dewasa dalam iman dan hubungan dengan Tuhan. Kita harus dewasa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita orang dewasa, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara didewasakan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, dewasa cara berpikir. Ketika kita dewasa cara berpikir, kita bisa menahan emosi kita, bisa menahan secara apapun yang kita lakukan. Amin. Kenapa banyak orang saling membunuh? Kenapa? Mulai dari pikiran yang kanak-kanak. Amin. Mulai dari perkataan yang tidak membangun. Amin. Mulai berpikir. Itu dewasa dalam perkataan. Hati-hati sama perkataan kita. Perkataan yang membangun, perkataan penuh kasih, itulah firman Tuhan. Perkataan yang kotor, itu menjauhkan kita dari mendekat kita dari kejahatan. Artinya hati-hati. Intinya kedewasaan yang sejati dalam segala hal. Berarti bertumbuh dalam perkataan, emosi, cara berpikir, tanggung jawab, dan iman. Bukan proses instan. Demi proses harus kita hadapi. Amin. Tetapi perjalanan seumur hidup yang memerlukan kesabaran, pembelajaran, dan bertanggung jawab pada Tuhan. Artinya kedewasaan yang sejati, kita harus memiliki tanggung jawab. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau jadi orang dewasa? Siapa yang mau jadi orang dewasa? Kalau mau jadi orang dewasa itu bukan bicara umur. Umur boleh 20. Dengar dulu Ferdi, Diam dulu Ferdinand. umur boleh 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tetapi kalau pola pikir masih kanak-kanak, mohon maaf, perempuan tidak akan mendekat, laki-laki tidak akan mendekat. Amin. Tetapi orang yang dewasa, mau umur 21, 22, 23, 24, 25, itu pasti banyak yang mendekati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kedewasaan secara rohani dan jasmani Tuhan. Berikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke